Terus ngomong sesuatu yang keren supaya orang suka sama aku. Padahal belum tentu. Pernah nggak sih kamu datang ke sebuah acara, terus lihat orang-orang pada ngobrol dengan santainya? Sementara kamu berdiri sambil pegang HP, pura-pura sibuk. Padahal dalam hati, aku harus ngomong apa ya? Atau mungkin kamu pernah ketemu orang baru, terus percakapannya cuman, namanya siapa? Oh, kerja di mana? Oh, terus? Hening. Canggung banget. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, tenang. Kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, kemampuan ngobrol itu sebenarnya bukan bakat bawaan. Kemampuan ngobrol bisa dilatih. Itulah salah satu pesan utama dari buku How to Talk to Anyone karya Lyle Bloundless. Buku ini membahas banyak trik sederhana yang bisa kita gunakan supaya lebih percaya diri, lebih disukai, dan lebih jago membangun hubungan dengan orang lain. Dan di video ini kita nggak akan membahas semua 92 triknya satu persatu. Karena kalau dibahas semua bisa-bisa tuh ngobrol sampai besok ya. Kita akan mengambil beberapa prinsip paling penting dan paling gampang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu sering merasa awkward, susah memulai percakapan, atau bingung bagaimana membuat orang nyaman ngobrol sama kamu, simak sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. First impression itu penting banget. Kita mulai dari sesuatu yang sering kita anggap sepele. Kesan pertama. Bayangkan kamu ketemu seseorang untuk pertama kalinya. Sebelum orang itu benar-benar mengenali kepribadian kamu, dia sudah mendapatkan informasi dari cara kamu berdiri, cara kamu melihat, ekspresi wajah, sampai cara kamu menyapa. Artinya, sebelum mulut kamu ngomong, tubuh kamu sebenarnya sudah ngomong duluan. Makanya, salah satu trik sederhana yang ditekankan buku ini adalah jangan terlihat seperti orang yang ingin kabur dari situasi. Misalnya, ketika kamu masuk ke ruangan baru, jangan langsung menunduk. Jangan sibuk melihat HP, jangan pasang muka tegang. Coba angkat kepala, lihat sekitar, dan berikan ekspresi yang terbuka. Kontak mata juga penting banget. Bukan berarti kamu harus menatap orang seperti sedang menginterogasi tersangka ya. Santai aja. Lihat mata mereka ketika ngobrol, lalu sesekali alihkan pandangan secara natural. Hal kecil seperti ini bisa membuat kamu terlihat jauh lebih percaya diri. Dan ada satu hal menarik. Kadang kita berpikir, aku harus ngomong sesuatu yang keren supaya orang suka sama aku. Padahal belum tentu. Seringkali orang lebih tertarik pada seseorang yang membuat mereka merasa nyaman daripada seseorang yang terus berusaha terlihatan keren. Jadi, daripada mikirin gimana caranya supaya aku terlihat menarik, coba ubah pertanyaannya menjadi gimana caranya supaya orang di depan aku merasa nyaman. Itu perubahan mindset yang sederhana tapi cukup powerful. Yang kedua, jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Ini salah satu masalah terbesar ketika kita ngobrol. Kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Muka aku aneh gak sih? Aku ngomongnya bener gak sih? Dia bosen gak? Aku harus ngomong apa selanjutnya? Akhirnya, kita malah gak benar-benar mendengarkan orang lain. Padahal, salah satu rahasia menjadi orang yang menyenangkan diajak ngobrol adalah buat orang lain merasa menarik. Bukan berarti kamu harus pura-pura kagum, tapi menunjukkan rasa ingin tahu yang genuine. Misalnya, seseorang bilang, aku baru pindah kerja. Jangan berhenti di, oh kerja di mana? Setelah dia jawab, kamu bisa lanjut. Kenapa akhirnya pindah? Atau kamu lebih suka tempat baru ini dibanding yang lama? Percakapan jadi berkembang. Karena kamu nggak cuman mencari informasi, kamu sedang menggali cerita.
Dan manusia pada dasarnya suka bercerita tentang pengalaman mereka. Makanya, kalau kamu ingin menjadi orang yang jago ngobrol, jangan terus berpikir, apa yang aku harus ceritakan? Tapi lebih sering berpikir, apa yang bisa aku tanyakan? Nah, yang ketiga, pakai nama orang. Ada satu trik sederhana yang sering dianggap kecil. Ingat dan gunakan nama seseorang. Misalnya, kamu baru kenalan, dia bilang, "Hai, aku Andi." Daripada cuman, "Oh, hai." Coba, "Oh, Andi, aku Rian." Kemudian, ketika percakapan berlangsung, sesekali gunakan namanya secara natural. Jadi, menurut kamu gimana, Andi? Nama adalah sesuatu yang sangat personal. Ketika seseorang mendengar namanya disebut, ada rasa bahwa, oh, dia benar-benar memperhatikan aku. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Kalau setiap dua kalimat kamu bilang, Andi, 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 itu bukan lagi ramah. Itu kayak sales kartu kredit. Sales ya, sales kartu kredit. Gunakan secara natural. Nah, yang keempat sekarang adalah senyum, tapi jangan senyum palsu. Salah satu konsep menarik dalam buku ini adalah pentingnya ekspresi wajah. Senyum memang sederhana, tapi efeknya besar. Masalahnya, banyak orang ketika gugup malah wajahnya jadi datar. Padahal sebenarnya mereka bukan nggak marah, mereka cuma nervous. Jadi ketika kamu bertemu seseorang, coba berikan senyum yang natural. Tapi jangan dipaksakan. Karena senyum palsu biasanya gampang kelihatan. Yang lebih penting dari sekedar senyum adalah tunjukkan bahwa kamu senang bertemu dengan orang tersebut. Misalnya, ketika seseorang datang dan menyapa kamu, daripada tetap melihat HP sambil berkata, "Oh hai, coba berhenti sebentar." Lihat orangnya, tersenyum, lalu jawab. Sinyal kecil seperti ini membuat orang merasa dihargai. Yang kelima adalah jangan langsung bicara tentang diri kamu. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Seseorang bilang, "Aku baru pulang dari Bali." Kita jawab, "Oh, aku juga pernah ke Bali." Terus kita mulai cerita tentang pengalaman kita. Padahal orang tersebut mungkin sebenarnya masih ingin menceritakan pengalamannya. Coba instead, "Oh ya, bagian Bali mana yang kamu paling suka?" Nah, sekarang dia punya kesempatan untuk bercerita lebih banyak. Baru setelah itu kamu bisa masuk dengan pengalaman kamu. Jadi, percakapan bukan dia cerita, kamu ambil alih. Tapi, dia cerita, kamu gali, dia cerita lagi, kamu berbagi, dia merespon. Itulah yang membuat percakapan terasa seperti pingpong, bukan pertandingan tenis satu arah. Yang keenam adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Ini mungkin terdengar klise, tapi sebenarnya susah. Karena mendengarkan bukan cuma diam saat orang bicara. Mendengarkan berarti benar-benar memperhatikan. Misalnya, teman kamu cerita, "Aku lagi stres banget sama kerjaan." Respon yang kurang tepat, "Ah, aku juga pernah, malah kerjaan aku lebih parah." Secara teknis, kamu sedang merespon, tapi secara emosional, kamu juga baru aja memindahkan fokus dari dia ke diri kamu. Coba respons, "Serius? Bagian mana yang paling kamu bikin stres?" Sekarang dia merasa dengar, dan ini penting. Kamu nggak selalu harus memberikan solusi. Kadang orang cuma ingin didengarkan. Kita sering merasa harus menjadi problem solver. Padahal kadang orang cuma butuh seseorang yang berkata, "Iya, aku ngerti. Kedengarannya memang berat." Sederhana, tapi efeknya besar. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang 7. Di nomor yang ketujuh ini adalah jangan takut dengan small talk. Banyak orang membenci small talk. Obrolan seperti, "Macet nggak tadi? Kerja di mana? Udah lama nggak tinggal di sini?" Kelihatannya nggak penting. Tapi sebenarnya small talk adalah jembatan. Kamu nggak mungkin baru kenalan langsung berkata, "Menurut kamu, apa makna hidup?" Santai dulu, mulai dari yang hal ringan dulu. Contohnya, kamu berada di sebuah event. Kamu bisa bilang, "Kamu kenal sama siapa aja di sini?" Atau, "Ini pertama kali kamu datang ke acara seperti ini ya?"
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa membuka pintu banyak banget. Kalau dia bilang, "Iya, aku baru pertama kali di sini. Kamu bisa lanjut." "Oh, sama. Aku juga baru pertama kali. Kamu tahu acara ini dari mana?" Tiba-tiba percakapan berkembang. Jadi, jangan meremehkan small talk. Small talk adalah pintu masuk menuju deep talk. Sekarang yang kedelapan adalah jangan terlalu cepat memberikan nasihat. Ini salah satu kebiasaan yang banyak sekali sekali dilakukan oleh orang. Teman, "Aku lagi bingung mau resign." Kita langsung, "Ya resign aja." Si temen nih jawab, "Tapi aku takut." Nah kitanya jawab, "Takut kenapa? Kalau aku jadi kamu." Nah, kita sudah mulai memberikan solusi. Padahal mungkin dia belum minta solusi. Kadang orang cuma ingin mengeluarkan isi kepala. Jadi sebelum memberikan nasihat, coba tanyakan, "Kamu mau aku kasih pendapat? Atau kamu cuma pengen cerita?" Pertanyaan sesederhana itu menunjukkan bahwa kamu menghargai kebutuhan orang tersebut. Dan kalau kamu bilang, "Aku cuma pengen cerita," ya udah, dengarkan. Nggak perlu berubah menjadi motivator dadakan. Nomor 9 adalah jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar. Ini juga menarik. Kadang kita ingin terlihat pintar. Akhirnya ketika ngobrol, kita menggunakan istilah yang ribet, bahasa yang terlalu formal, atau sengaja memasukkan fakta supaya terlihat berwawasan. Masalahnya, orang bisa merasa sedang diajak mengikuti presentasi TED Talk. Padahal, mereka cuma mau ngobrol. Orang yang benar-benar percaya diri biasanya nggak perlu membuktikan bahwa dirinya pintar setiap 5 menit. Jadi, kalau kamu tahu sesuatu, jelaskan dengan sederhana. Kalau kamu nggak tahu, bilang, "Wah, aku nggak tahu soal itu." Nggak apa-apa. Mengakui nggak tahu justru bisa membuat kamu terlihat lebih genuine. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Belajar membuat orang merasa dilihat. Ini mungkin salah satu pelajaran terbesar dari buku ini. Semua orang ingin merasa penting. Bukan berarti semua orang ingin dipuja, tapi semua orang ingin merasa aku diperhatikan. Contohnya sederhana. Teman kamu pernah bilang minggu lalu bahwa dia akan interview kerja. Minggu berikutnya kamu bertemu dia. Coba tanya, "Eh, gimana interview kamu kemarin?" Buat dia mungkin itu kecil, tapi dia akan berpikir, "Oh, dia ingat cerita aku." Dan itu membangun hubungan. Karena hubungan yang kuat biasanya bukan dibangun dari satu percakapan besar, tapi dari banyak interaksi kecil. Kamu ingin cerita mereka. Kamu ingat apa yang mereka suka. Kamu memperhatikan perubahan kecil. Kamu bertanya tentang sesuatu yang pernah mereka ceritakan. Itu yang membuat seseorang merasa dihargai. Sekarang kita masuk ke topik nomor 11. Jangan takut memulai percakapan. Sekarang kita masuk ke masalah yang sering banget terjadi. Takut menyapa duluan. Kita melihat seseorang yang kelihatannya menarik untuk diajak ngobrol. Tapi kepala langsung mulai membuat alasan. Nanti dia mikir aku aneh ah, nanti dia nggak mau ngobrol, nanti aku ditolak. Padahal kemungkinan besar orang itu juga sedang berpikir hal yang sama. Dia juga mungkin nervous. Jadi kalau kamu menunggu sampai merasa 100% percaya diri, kamu mungkin nggak akan pernah mulai. Kepercayaan diri seringkali bukan datang sebelum tindakan, justru datang setelah kita berani bertindak. Jadi, mulai dari hal yang kecil. Senyum, sapa, komentar tentang situasi, tanyakan sesuatu. Gak harus langsung menjadi sahabat. Tujuan pertama kamu cuman membuka pintu percakapan. Oke? Sekarang kita masuk ke topik nomor 12. Jangan berusaha disukai semua orang. Ini mungkin bagian yang paling penting. Kamu bisa menjadi orang yang paling ramah, paling perhatian, paling jago ngobrol,
Tapi tetap aja akan ada orang yang nggak cocok sama kamu. Dan itu normal. Tujuan dari komunikasi bukan membuat semua orang menyukai kamu. Tujuannya adalah membangun hubungan yang sehat dengan orang yang memang cocok dengan kamu. Jadi, jangan terlalu terobsesi dengan dia suka aku nggak ya? Lebih baik bertanya, apakah kita saling menghargai? Karena kalau setiap mengobrol kamu sibuk mencari approval, kamu akan capek. Kamu jadi terlalu berhati-hati dan akhirnya kamu malah nggak menjadi diri sendiri. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah kalau kita sederhanakan, sebenarnya inti buku How to Talk to Anyone bukan tentang menjadi orang yang paling banyak bicara. Bukan juga tentang menjadi orang yang paling lucu. Dan bukan tentang punya kalimat-kalimat ajaib supaya semua orang selalu menyukai kamu. Intinya adalah belajar membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan didengarkan. Jadi, kalau selama ini kamu merasa, aku nggak jago ngobrol, mungkin masalahnya bukan karena kamu nggak punya bahan obrolan. Mungkin kamu terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Coba mulai dari hal yang sederhana. Ketika bertemu orang, lihat mereka. Senyum, dengarkan, tanyakan pertanyaan yang tulus, ingat nama mereka, ingat cerita mereka, dan jangan buru-buru mengubah semua percakapan menjadi tentang diri kamu. Karena pada akhirnya, orang mungkin gak akan ingat persis apa yang kamu katakan, tapi mereka akan ingat bagaimana perasaan mereka ketika sedang bersama kamu. Dan mungkin itulah sebenarnya rahasia terbesar dari menjadi seseorang yang menyenangkan untuk diajak ngobrol. Kalau setelah menonton video ini, kamu cuma mau mengingat 3 hal, ingat hal ini. Satu, jangan terlalu sibuk ingin terlihat menarik. Jadilah tertarik pada orang lain. Yang kedua, jangan cuma mendengarkan untuk membalas. Dengarkanlah untuk memahami. Dan yang ketiga, jangan menunggu percaya diri untuk mulai ngobrol. Mulailah ngobrol, dan rasa percaya diri akan mengikuti. Karena komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang membuat orang lain merasa, aku nyaman menjadi diri sendiri ketika ngobrol sama dia. Dan kalau kamu bisa menjadi orang yang seperti itu, percaya deh, kamu nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi menarik. Orang akan dengan sendirinya tertarik untuk mengenal kamu lebih jauh. Sampai di sini dulu rangkuman How to Talk to Anyone. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan membahas buku-buku yang penuh insight dengan bahasa yang lebih santai dan gampang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya dan ingat, kadang satu percakapan sederhana bisa mengubah sebuah hubungan. Ciao for now. Bye.